Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza. Pemirsa, episode ini kita akan bicarakan tentang apa yang disebut dengan komitmen terhadap visi dan misi. Visi negara kita harus satu, yaitu terbentuknya masyarakat madani atau dalam bahasa Orde Baru, terciptanya masyarakat adil makmur yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua kementerian, semua lembaga negara, semua ormas, semua parpol, visinya sama. Ketika misi baru berubah, bergantung daripada prioritas karakteristik. Misi ini disebutkan dalam Mukadimah 45, mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat, menjaga NKRI yang aman dan damai, dan kemudian men-trigger tercapainya perdamaian dunia yang abadi. Bagaimana agar supaya kita memiliki komitmen terhadap visi dan misi, maka kemudian kita harus taat kepada perjuangan, kemudian kita harus berkinerja tinggi, dan kemudian kita berjiwa melayani pelanggan. Kita lihat, pilar yang pertama, taat terhadap perjuangan. Perjuangan kita seperti disebutkan dalam Mukadimah 45, mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat, NKRI yang aman dan damai, dan men-trigger terciptanya perdamaian dunia abadi. Maka kemudian visi itu mendorong kita untuk selalu kembali kepada pangkal jalan, selalu kepada pangkal jalan. Ketika kita menyimpang, kita menyeleweng, kembali ke pangkal jalan. Sehingga demikian, apa yang kita saksikan hari ini, bagaimana ada bupati yang terpilih di NTT Pilkada kemarin, warga negara Amerika Serikat. Berarti negara ini sudah menjadi masalah yang serius. Pada periode pertama, Jokowi juga mengangkat seorang menteri yang mempunyai dua kewarganegaraan, Amerika dan Indonesia. Berarti tidak memperhatikan bagaimana kedaulatan negara Indonesia. Ini harus kembali kepada visi, selalu kembali kepada visi. Taat kepada asas perjuangan. Yang kedua, bagaimana agar supaya kita taat kepada asas perjuangan, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, maka kita harus berkinerja tinggi. Data-data yang ada di Menpan beberapa tahun yang lalu menyebutkan bahwa dari 3,7 juta PNS, 65% mereka adalah pegawai administratif. Just 35%, 30% pegawai fungsional. Best practices di dunia, pegawai fungsional itu harus 70%, pegawai administratif 30%. Kita itu piramida terbalik. Biasa kalau pegawai administratif itu kalau ada bos, ada atasan, dia akan sibuk, rajin kerja dan seterusnya. Ketika bos tidak ada, maka kemudian dia akan melakukan apa saja, main game, baca teka-teki silang, baca surat kabar dan seterusnya. Pegawai fungsional, ada bos atau tidak, dia akan kerja karena dia punya kompetensi. Nah, untuk itu maka kita lihat, saya suka memberikan ilustrasi tentang pohon kelapa. Semua kita pemirsa tahu pohon kelapa. Mungkin di pekarangan, mungkin di jalan, mungkin di kebun dan seterusnya. Pohon kelapa dari atas sampai ke bawah, semua berfungsi, semua bermanfaat, semua berguna bagi lingkungan dan manusia. Daunnya dibuat ketupat, kemudian lidinya bisa buat untuk sapu, kemudian air kelapa muda obat, kemudian air kelapa tua bisa buat gula, kemudian tempurungnya bisa buat arang atau bisa buat kerap tangan, kulitnya bisa buat sabut, bisa buat tali, bisa buat kesetan dan seterusnya. Batang kelapa itu kemudian bisa membuat jembatan dan pohon, dan kemudian akarnya itu bisa untuk ramuan obat sakit pinggang. Kita lanjutkan dengan bagian ketiga dari komitmen terhadap visi dan misi, yaitu berjiwa melayani pelanggan. Kenapa kita harus berjiwa melayani pelanggan? Dalam istilah masyarakat bahwa tamu itu adalah raja, pelanggan itu adalah raja. Sebagai karyawan PNS, sebagai karyawan perusahaan swasta, Anda digaji, Anda dibayar, yang untuk dengan gaji itu Anda harus berkhidmat kepada pelanggan Anda harus berkhidmat kepada rakyat. Presiden gajinya 60 juta lebih, itu dibayar oleh pajak rakyat. Pajak orang kampung di pedalaman Papua,
pajak orang kampung di pedalaman Aceh, begitu juga menteri, gubernur, wali kota, anggota DPR, DPRD. Sehingga dengan begitu, tidak wajar kalau DPR mengesahkan undang-undang Minerba, mengesahkan undang-undang COVID-19, mengesahkan undang-undang KPK, dan mengesahkan undang-undang Cipta Kerja. Itu semua adalah merugikan rakyat, sementara 60 juta gaji anggota DPR dibayar dari upah, dari pajak, dari keringat rakyat jelata. Nah, oleh karena itu maka kinerja ini harus dilakukan dengan beberapa cara seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, sehingga demikian bagaimana agar supaya kita bisa melakukan berjiwa pelanggan, maka kita perhatikan bagaimana restoran Padang, kalau warung Padang ada yang bankrupt, bangkrut. Tapi kalau namanya restoran Padang, tidak ada yang bangkrut. Kenapa? Karena semua orang dalam restoran Padang itu ada shareholder, pemilik. Mungkin pengusaha yang mempunyai itu 70%. Kemudian yang lain itu mungkin 40%, tukang masak, tukang cuci, tukang hidang, semua punya share. Maka kemudian kinerja mereka akan tinggi. Ketika kinerja mereka tinggi, maka penghasilan perusahaan tinggi, perusahaan negara tinggi, penghasilan negara tinggi, maka mereka juga akan mendapat pendapatan penghasilan yang tinggi. Dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa ketika Anda mau memiliki komitmen terhadap visi misi negara, visi misi perusahaan, visi misi ormas, maka Anda selalu setia kepada perjuangan, Anda selalu berkinerja tinggi, dan Anda harus berjiwa melayani pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas Yakuza.